Dalam teks Alkitab yang kita baca saat ini kita menemukan Paulus meminta jemaat berdoa. Bagi siapa? Disebutkan di sini Paulus meminta jemaat berdoa bagi kami. Kami yang dimaksud ini siapa? Jika kita membaca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1, kami yang dimaksud di sini ada 3 orang. Yang pertama Paulus, yang kedua Silwanus, dan yang ketiga Timotius. Ketiganya adalah pemberita Injil. Mengapa Paulus meminta jemaat berdoa bagi ketiga orang ini? Ada 2 alasan Paulus. Yang pertama, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan kemuliaan. Yang kedua, supaya dirinya terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Selanjutnya, dalam 1 Tesalonika 3 ayat 6, Paulus meminta agar jemaat menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajarannya. Anda harus menjauh dari 2 tipe manusia ini, ya, yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak menurut ajaran Paulus. Saya menyebut 2 tipe manusia ini dalam bahasa yang sederhana, yaitu pemalas dan keras kepala. Kata menjauh di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani stelesiai, artinya menghindari. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu 2 tipe manusia yang harus dihindari ini. Yang pertama, orang malas atau pemalas. Mungkin Anda terkejut dengan pernyataan Paulus ini. Jauhkanlah dirimu dari orang yang malas, orang yang tidak melakukan pekerjaannya. Sebab dengan pernyataan ini, jika Anda adalah orang yang malas, berarti Anda termasuk orang yang harus dihindari, yang harus dijauhi. Dan jika Anda terlanjur berteman dengan si pemalas, maka Anda harus bersiap diri menjauhinya atau menghindarinya. Paulus tidak menyukai orang malas. Dan jauh sebelumnya, Salomo telah mengingatkan kita dalam kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6, agar orang malas belajar pada semut. Semut walaupun berbadan kecil, semut itu rajin mencari makanan. Guru saya dulu di sekolah dasar mengajarkan kami dengan ungkapan ini, orang malas bantal setan. Setan berteman dengan orang yang malas. Orang malas tidak dapat makan. Orang malas tidak dapat uang. Orang malas tidak mendapatkan harta. Mereka pun berpikir bagaimana caranya mencari uang dengan cara yang cepat. Mereka menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang banyak, yang penting dapat harta banyak. Akhirnya mereka menipu, mereka mencuri, mereka korupsi, dan lain sebagainya. Itulah sesungguhnya makna di balik pesan orang malas bantal setan. Saya menemukan dalam kehidupan orang Kristen ada satu kebiasaan yang salah, yaitu memanjakan anak. Memanjakan anak agar mereka tidak bekerja. Dan ini umumnya terjadi pada anak tunggal atau anak bungsu. Ada saja orang tua yang memanjakan mereka, tidak mengajar mereka bekerja. Bibit kemalasan ditabur dan dipelihara oleh orang tua. Ini cara mendidik yang salah. Semua anak harus diajar bekerja. Harus itu belajar bekerja. Orang malas itu dekat dengan kemiskinan. Kemalasan itu berjalan seiring dengan kemiskinan. Saya pernah membaca kisah tentang seorang pencuri dan orang malas. Orang malas ini dia hidup dari belas kasihan orang-orang sekampung. Dia hanya meminta makanan, meminta uang, dan lain sebagainya. Pada suatu ketika orang malas ini tidur di rumahnya di waktu malam. Ketika dia sedang tidur,
Tiba-tiba dia terbangun. Dia mendengar ada orang memasuki rumahnya. Langkah kaki orang itu begitu jelas bolak-balik di dalam rumahnya. Apa yang dilakukan oleh si pemalas ini? Biasanya kalau kita ada orang datang mencuri ke rumah kita, kita langsung bangun, kita berteriak maling dan lain sebagainya. Tetapi aneh, si orang malas ini tidak melakukan itu. Dia tetap berguling di tempat tidurnya sambil mendengar langkah kaki si pencuri bolak-balik di dalam rumahnya. Nah, pada akhirnya dia mendengar langkah kaki si pencuri ini hendak meninggalkan rumahnya. Apa yang dilakukan? Si pemalas mengucapkan kalimat ini dengan nada yang agak keras. Hei maling, kalau mau keluar, jangan lupa tutup pintu. Kalau mau keluar, jangan lupa tutup pintu. Itu kata si pemalas. Dan anehnya, maling ini, pencuri ini, dia dongkol dengan teriakan si pemalas ini. Maling ini, si pencuri ini menjawab, dasar pemalas, tidak ada barang berharga yang saya temukan di rumahmu. Lalu apa jawab si pemalas? Untuk apa saya bekerja keras, mencari uang, mencari harta, mencari barang mewah, lalu dimasukkan ke rumahku, jika ujung-ujungnya engkau datang mencuri barang itu? Saudara sekalian, ini cerita lucu yang sesungguhnya mengandung pesan bahwa kita tidak mendapatkan harta apapun di rumah si pemalas. Sebab kemiskinan itu dekat, sangat dekat dengan orang yang malas. Orang yang tidak mau mencari makan dengan keringatnya sendiri dan hanya berharap dari orang lain, itulah si pemalas. Dan itu tidak disukai oleh Paulus. Karena tidak bekerja, hidup mereka menjadi tidak tertib. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mereka menyebar gosip, cerita sana, cerita sini, menyebar hoaks dan fitnah. Orang tipe ini, kata Paulus, jangan diberi makan. Nasihat ini sesungguhnya memotivasi jemaat agar bekerja dan terus bekerja. Kemalasan bukan gaya hidup kita. Karena itu orang malas harus dijauhi. Orang malas yang dimaksud, orang malas yang punya kekuatan untuk bekerja, yang punya kesempatan untuk bekerja, tetapi tidak mau menggunakan kekuatan dan kesempatan itu untuk bekerja. Mereka tidak mau mencari nafkah, tetapi memilih tidak mau bekerja. Orang tipe ini, kata Paulus, jangan diberi makan. Artinya gereja jangan berdiakonia kepada orang tipe ini. Diakonia hanya diberikan kepada orang yang memang tidak bisa bekerja karena sakit atau karena cacat. Dalam hal bekerja, Paulus mengambil contoh dirinya. Selama ini dia tidak lalai bekerja di antara jemaat. Paulus tetap bekerja. Paulus tidak mau menjadi beban bagi siapapun. Itulah teladan yang Paulus berikan, yang dicatat dalam ayat 7 sampai ayat 9 bacaan kita saat ini. Itulah gaya hidup orang Kristen. Apa yang dimaksud Paulus dengan menjauhkan diri? Mengapa harus menjauh dari orang yang malas dan orang yang keras kepala? Ya, jika kita melihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 14, jawabannya jelas, supaya mereka menjadi malu. Yang jadi soal sekarang adalah, sekarang ini banyak orang tidak suka bekerja, tetapi tidak tahu malu. Menumpang di rumah orang, di rumah saudara, tetapi tidak bekerja di dalamnya. Ini lebih parah lagi. Sudah malas, sudah tidak mau bekerja, tetapi menjadi parasit, menjadi benalu di dalam rumah. Mengapa firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk tidak bergaul dengan si pemalas?
Paulus telah memberikan jawaban karena sampai saat ini, sampai dia menulis kitab 2 Tesalonika ini, dia sedang bekerja. Ada juga jawaban yang lain yang lebih mendasar kita temukan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sana dicatat, Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya harap si pemalas menjadi malu setelah membaca ayat ini. Allah saja sampai saat ini bekerja. Mengapa Anda tidak bekerja? Orang tipe kedua yang harus kita hindari adalah orang yang keras kepala. Dalam teks bacaan kita saat ini, orang yang keras kepala yang dimaksud adalah orang yang tidak menuruti ajaran yang Paulus sampaikan kepada jemaat. Paulus telah datang ke kota Tesalonika. Tesalonika adalah sebuah kota yang didirikan oleh Kasander, penguasa kerajaan Makedonia. Dia mendirikan kota ini sebagai hadiah bagi istrinya yang bernama Tesalonike. Dari kata Tesalonike inilah kemudian muncul kata Tesalonika. Jadi kota Tesalonika adalah kota yang didirikan sebagai hadiah dari Kasander bagi istrinya. Di sanalah, di kota inilah Paulus mendirikan jemaat. Paulus telah mengajar banyak orang dan banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian dia meninggalkan kota ini. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian ada beberapa orang yang tidak lagi mau menuruti ajaran Paulus. Mereka keras kepala. Paulus memberi nasihat, orang semacam itu harus dijauhi. Orang semacam itu harus dihindari. Jangan bergaul dengan orang yang tidak mau mendengar nasihat. Mengapa? Orang-orang yang seperti inilah yang selalu menjadi sumber kekacauan dalam jemaat. Firman Tuhan yang kita baca saat ini mengajak kita untuk tidak bergaul atau menghindari orang yang keras kepala, orang yang tidak mau taat. Dalam teks bacaan kita saat ini, alasannya jelas. Mengapa kita harus menghindari mereka? Mengapa kita harus menjauhi mereka? Supaya mereka menjadi malu. Dalam surat kepada jemaat di kota Roma, dalam Roma 16 ayat 17, Paulus menyebut orang yang sedemikian itu menimbulkan perpecahan dan godaan dalam jemaat. Orang keras kepala menjadi godaan bagi anggota jemaat untuk mengikuti mereka. Ketidaktaatan selalu saja melahirkan dosa, dan upah dosa adalah maut. Itu berarti tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak taat. Orang yang tidak taat, orang yang keras kepala, oleh Yesus disimbolkan dengan kambing. Sementara mereka yang taat disimbolkan dengan domba. Kita bisa membaca itu dalam Matius pasal 25. Hal ini harus menjadi perhatian kita semua. Hal ini harus menjadi perhatian orang tua dalam hal mendidik anak mereka. Didiklah anakmu menjadi anak yang suka bekerja. Mulailah itu dari lingkungan rumah. Mendidik anak bekerja, mencuci piring misalnya, menyapu halaman, menyapu rumah, mencuci baju sendiri, dan lain sebagainya. Jika anak dididik bekerja mulai dari hal-hal yang kecil, ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia sudah terbiasa dengan mentalitas suka bekerja. Didiklah juga anak kita untuk berlaku taat. Mulailah dari hal-hal yang kecil, mentaati perintah orang tua, taat berdoa, taat beribadah, taat membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Sampai di sini jelas, mengapa kita harus bekerja, mengapa kita harus bekerja keras,
Mengapa kita tidak boleh malas? Jawabannya, karena sampai detik ini Allah kita adalah Allah yang terus bekerja demi kebaikan kita. Karena Allah kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita terpanggil untuk bekerja dan terus bekerja, memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan semuanya ini adalah sikap hidup yang Allah kehendaki bagi kita. Mengapa kita harus taat? Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus telah memberikan teladan taat sampai mati.